اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang berbuka puasa ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sahihul Qasas, kisah-kisah sahih yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang akan kita bacakan pada hari ini adalah kisah Al-Mar'atu Allati Wa'adhat Aliman. Kisah seorang wanita yang menasehati seorang alim. Kisah seorang wanita yang menasehati seorang alim. Nah, biasanya seorang alim yang berilmu, dia yang memberi nasihat, dia yang mengingatkan orang. Tetapi dalam kisah ini justru ada seorang wanita yang dia bukan seorang alimah, tetapi dia punya ilmu pada apa yang dia ketahui, dan dia memberikan nasihat yang berharga kepada seorang alim, dan alim tersebut pun mengambil manfaat dari nasihat wanita tersebut. Iya, kisah ini dikisahkan dari kalangan Bani Israel. Ini kisah dari Bani Israel yang diceritakan oleh seorang laki-laki yang masuk Islam di kalangan mereka, yang mana dia menghikayatkan kisah ini diceritakan dari seorang alim dari ulama Bani Israel, yang mana dia mengalami musibah, istri yang dia cintai telah wafat. Maka dia pun memutuskan diri dari bergaul kepada manusia lantaran kesedihan yang amat sangat dideritanya. Maka ada seorang wanita yang dia ngotot ingin bertemu dengan laki-laki tersebut dan membuat suatu perumpamaan dan permisalan untuknya yang menggambarkan keadaan seorang alim tersebut dari arah yang dia tidak tahu. Maka alim ini pun mengambil manfaat dari permisalan tersebut dan dia membuang kesedihannya. Selanjutnya dia pun bisa bergaul lagi dengan manusia yang lainnya. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, dalam Kitabul Janaiz, bab Jami'ul Hasbah fil Musibah. Dan Syekh Syuaib Al-Arnaud di dalam ta'liqnya terhadap hadis ini di dalam Jami'ul Usul, beliau mengatakan isnaduhu ila Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi sahihun. Sanadnya sampai kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi itu sahih. Nah, dan kisah ini insyaallah taala adalah kisah yang benar sebagaimana diriwayatkan dari seorang dari kalangan Bani Israel. Nah, jadi Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan
dari Yahya bin Sa'id dari Al-Qasim bin Muhammad annahu qala, bahwa Al-Qasim bin Muhammad berkata, halakat imra'atun li, kata Al-Qasim bin Muhammad, istriku telah meninggal dunia. Fa'atani Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi yu'azzini biha, maka datanglah kepadaku Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi untuk bertaziah menemui aku karena meninggalnya istriku, kata Al-Qasim bin Muhammad. Faqala, maka Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi bercerita, innahu kana fi Bani Israel rajulun faqihun alimun abidun mujtahid. Kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi bercerita, ingin menghibur kawannya ini Al-Qasim bin Muhammad yang istrinya telah meninggal dunia, bahwa ada seorang dari kalangan Bani Israel. Dia adalah laki-laki yang berilmu, alim, faqih, dan juga ahli ibadah. Dia mujtahid. Wa kanat lahum ra'ah. Si alim ini juga punya istri. Wa kana biha mu'jaban wa laha muhibban. Yang istrinya itu sangat dia kagumi dan sangat dia cintai. Famatat. Namun apa yang terjadi? Istrinya itu meninggal dunia. Istri yang sangat dicintainya, yang dia sangat kagum kepadanya, itu meninggal dunia. Fawajada 'alaiha wajdan syadidan wa laqiya 'alaiha asafa. Maka dia pun merasakan kesedihan yang amat sangat, dan dia sangat banyak menyesali apa yang telah menimpa dirinya. Hatta khala fi baitin wa ghallaqa ala nafsihi wahtajaba minan nas falam yakun yadkhulu alaihi ahad. Hingga ia pun menyendiri di dalam rumahnya, mengasingkan diri di rumahnya. Dia menutup diri dari berjumpa dengan orang lain. Dia tidak mau berjumpa dengan manusia. Nah, sehingga tidak ada seorang pun yang menemui dan melihat keadaan si alim tadi. Dia terus mengurung dirinya dalam rumah, dalam kesedihan. Terus dia bersedih. Pokoknya tidak bisa, kalau bahasa sekarang tidak bisa move on lah. Nah, tidak bisa, dia selalu bersedih akan meninggalnya istri yang sangat dia cintai dan sangat dia sayangi. Maka apa yang terjadi? Wa inna imra'atan sami'at bihi faja'athu. Maka berita orang si alim ini didengarkan oleh seorang wanita. Maka wanita ini pun datang menemui si alim tadi. Tapi si alim tidak mau menemui siapapun. Dia tetap mengurung dirinya di dalam rumah. Faqalat, wanita ini berkata, innali ilaihi hajah. Saya ada keperluan dengan si alim ini. Astaftihi fiha laisa yujzini fiha illa musyafahatuh. Aku ingin meminta fatwa dari dia. Tidak bisa diwakili. Aku harus langsung berbicara dengannya. Jadi wanita ini bersikeras untuk bisa menemui si alim. Fadahaban nasu walazimat babahu. Faqalat mali minhu buddun. Kata si wanita ini, atau disebutkan, maka orang pun pergi, dan wanita tersebut tetap tinggal di depan pintu si alim tadi. Dia bersikeras mau bertemu dengan si alim, walaupun orang-orang sudah memberitahukan kepadanya. Namun dia tetap berkata, aku harus bertemu dengan dia. Aku ingin minta fatwa kepada si alim ini, kata wanita tersebut. Faqala lahu qail, maka ada orang yang mengabarkan kepada si alim, innaha huna imra'atan aradat antastaftihi. Kata orang tersebut kepada si alim, sesungguhnya di sini ada seorang wanita, dia ada di depan pintu rumahmu, dia ingin sekali meminta fatwa darimu. Wa qalat in aradtu illa musyafahatah. Dan wanita itu berkata bahwa dia tidak mau
kecuali harus bertemu denganmu. Wa qad dhahaban nas, orang-orang sudah pergi, wa hiya la tufariqul bab, tapi dia tidak mau beranjak dari pintu rumahmu. Nah, faqala, maka si alim ini pun berkata, "Idzanu laha." Kalau begitu izinkan dia, biarkan dia masuk. Fadakhalat alaihi, maka wanita tersebut pun masuk menemui si alim tadi. Wa qalat, maka wanita ini pun mulai bertanya, "Inni ji'tuka astaftika fi amrin." Kata wanita ini, "Aku datang kepadamu untuk meminta fatwa dalam suatu urusan." Qala ma huwa, kata si alim ini, urusan apa itu? Apa yang ingin kau tanyakan? Qalat, maka wanita ini berkata, dia bertanya tapi ingin membuat suatu perumpamaan dalam rangka menasihati si alim. Apa kata wanita ini? Inni asta'artu min jaratin li hulliyan fakuntu albasuhu wa u'iruhu zamanan thumma innahum arsalu ilayya fihi afa uaddihi ilaihim. Kata wanita ini, wahai alim, aku pernah meminjam perhiasan dari tetanggaku. Aku pun memakainya dan aku meminjamnya selama beberapa waktu yang sangat lama. Kemudian mereka, tetanggaku ini, ingin meminta supaya perhiasannya dikembalikan. Apakah aku kembalikan perhiasannya itu? Kata wanita ini bertanya seperti itu. Kata si alim, ya na'am, wallahi, ya iya kau harus kembalikan demi Allah. Namanya saja kau pinjam, ya kau harus kembalikan. Kata wanita ini, faqalat innahu qad makatha indi zamanan. Tapi perhiasan yang kupinjam itu sudah aku pakai sudah lama sekali. Kata si wanita ini. Faqala dzalika ahaqqu li raddika iyyahu ilaihim hina uarukihi zamanan. Yaitu justru lebih harus kau kembalikan, kata si alim ini. Karena kau sudah pakai beberapa lama dan kau cuma meminjamnya. Kembalikan itu, kata si alim ini. Maka wanita ini pun berkata, "Ay yarhamukallah." Semoga Allah merahmatimu, kata si wanita ini. Afata'assafu ala ma a'arakallahu thumma akhadahu minka wa huwa ahaqqu bihi minka fa absara ma kana fihi wa nafa'allahu biqauliha. Kata wanita ini. Iya. Nah, kalau kau bisa paham akan hal ini, apakah kau harus menyesali apa yang telah Allah pinjamkan kepada dirimu kemudian dia ambil darimu? Si wanita ini ingin memahamkan bahwa istrimu itu hakikatnya sama seperti perhiasan yang aku pinjam dari tetanggaku tersebut. Allah meminjamkannya kepadamu, kemudian Allah mengambilnya darimu. Kenapa kau harus bersedih? Sama seperti aku mengembalikan perhiasan yang aku pinjam. Aku pun tidak pantas untuk bersedih dengan hal tersebut. Dalam keadaan Allah lebih berhak terhadapnya ketimbang dirimu. Maka mendengarkan wanita tersebut, maka si alim ini pun menjadi sadar dan dia sangat mengambil manfaat dari ucapan wanita tersebut, dan akhirnya dia pun mulai membuka diri dan mulai bergaul dengan manusia. Subhanallah. Ini kisah dari kalangan Bani Israel yang menggambarkan kepada kita bagaimana seseorang itu dalam kesedihan, musibah yang menimpa dirinya jangan sampai berlarut-larut. Orang kalau kena musibah memang betul dia bersedih, tetapi jangan sampai kesedihan tersebut membuat dia tidak bisa move on. Tidak bisa dia akhirnya bergaul terus dalam kesedihan. Sampai kapan? Seperti itu. Sementara hidup terus berlanjut, kehidupan terus datang, dan dia masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya dia terus larut dalam kesedihan. Memang orang biar bagaimanapun akan mengalami hal yang demikian, kesedihan, perpisahan dan seterusnya itu akan dialami. Akan tetapi yang menjadi catatan bahwa seseorang boleh bersedih
tetapi jangan sampai dia larut dalam kesedihan sehingga tidak lagi bisa membuka lembaran-lembaran baru dan menutup lembaran-lembaran lama. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, dan ini pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Ya, yang diceritakan dari seorang dari kalangan Bani Israel, seorang alim, menunjukkan bahwa di kalangan Bani Israel juga ada orang-orang alim yang berilmu, yang juga dimintai fatwa, sama seperti dari kalangan umat Islam. Ada juga ulama-ulamanya yang kita meminta fatwa kepada ulama tersebut dalam berbagai urusan dalam perkara agama. Nah, dari kalangan Bani Israel pun demikian. Iya. Nah, perhatikan dari Bani Israel ini. Dia punya seorang istri. Yang istri ini sangat dia cintai, sangat dia kagumi, dan dia sangat mencintai istrinya tersebut. Nah, tapi qaddarallah wa masya'a fa'al. Takdir Allah berkata lain. Istri yang dia cintai, istri yang dia kagumi itu meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa terkadang musibah itu menimpa siapa saja, tidak peduli dia orang alim, orang soleh, orang kaya, orang miskin, siapapun dirinya, dia akan mengalami musibah. Dan dia akan ditimpa hal-hal yang menyakitkan hatinya, hal-hal yang membuat dia bersedih. Dan itu pasti terjadi. Siapa saja dari kalangan kita pasti akan mengalami kesedihan. Nah, pasti akan mendapati kesedihan. Iya. Maka seperti halnya manusia yang lain, dia pun bersedih, dia pun menangis dengan hal tersebut, dia pun terpukul dengan musibah yang menimpa dirinya, hingga sampai pada taraf dia tidak bisa move on. Iya, dia menutup dirinya, dia tidak bisa bergaul dengan orang lain, dia selalu mengingat-ingat istrinya. Nah, maka hal tersebut sampai berlangsung beberapa lama. Dia belum saja bisa membuka dirinya, dia terus mengurung di dalam rumah hingga orang tidak ada yang menemui dirinya. Sampai akhirnya beritanya didengarkan oleh seorang wanita. Yang wanita ini punya kecerdasan. Dia bukan seorang alim, tapi dia punya kecerdasan di sini. Dia ingin memberikan nasihat kepada alim ini, ingin mengingatkan. Walaupun dia berilmu, tetapi orang yang berilmu juga kadang butuh diingatkan. Iya, maka dia pun datang meminta izin dengan alasan ingin meminta fatwa dari alim tersebut. Akhirnya karena dia memaksa, ya, maka alim tersebut pun menemui dirinya. Ternyata bertanya dengan suatu pertanyaan yang jawabannya sangat mudah. Tetapi wanita ini tentu bukan bermaksud ingin bertanya sesuai dengan pertanyaannya itu. Si alim ini pun merasa heran, loh, pertanyaannya sangat mudah dijawab. Kau pinjam barang orang, ya harus kau kembalikan lah. Kau kan pinjam, maka konsekuensinya kau harus kembalikan. Ini pertanyaan mudah, mengapa harus ditanyakan kepadaku? Iya. Tetapi wanita ini ternyata punya maksud lain. Dia ingin memberikan suatu perumpamaan. Sebagaimana dia dalam pertanyaannya, dia pinjam perhiasan dari orang lain. Sudah berapa lama dia pakai, akhirnya orang itu menuntut ingin dikembalikan perhiasan. Kan kau pinjam aja, kembalikan perhiasan itu. Nah, sekarang aku kembalikan atau tidak? Si alim ini dengan tegas menjawab, wallahi demi Allah kau harus kembalikan. Kau sudah pakai lama, kau harus kembalikan. Maka wanita ini mengingatkan si alim tadi, begitu juga Allah pinjamkan kepadamu seorang wanita yang mendampingi dirimu. Itu pinjaman dari Allah. Kemudian Allah ambil pinjaman itu. Apakah pantas bagi kamu untuk bersedih larut-larut seperti ini? Sebagaimana saya tidak pantas untuk bersedih dan tidak rela untuk mengembalikan perhiasan itu kepada yang punya perhiasan. Maka orang tersebut pun tersadar, tersentak dia. Oh, betul. Nah, akhirnya dia pun bisa move on lagi dan dia pun bergaul dengan manusia. Subhanallah. Maka dari kisah ini ada beberapa faidah yang kita bisa petik.
Yang pertama, terkadang seorang alim, seorang yang berilmu bisa juga lalai. Bisa juga lalai walaupun dia orang alim. Namanya orang alim juga manusia, dan manusia terkadang lupa, terkadang lalai. Walaupun dia tahu sudah ilmunya. Lihat, si alim ini kan dia tahu sebenarnya ilmunya. Makanya ketika diberikan perumpamaan, dengan gampangnya dia jawab. Dia sudah tahu ilmunya, tetapi terkadang dia bisa saja lalai dari ilmu yang dia punya, dari ilmu yang dia sudah tahu. Nah, maka si alim ini pun butuh diingatkan, sebagaimana wanita ini mengingatkan. Tapi lihat bagaimana si wanita ini beradab dalam mengingatkan si alim. Walaupun si alim itu bersalah, bukan langsung ditahzir atau dikucilkan, dibodoh-bodohi, ini alim bodoh lagi. Nah, bukan seperti itu. Tapi lihat beradab dia, datang kepada si alim tadi, buat perumpamaan. Ya kan? Nah, beginilah adab seseorang. Ya, kalau ada orang berilmu jatuh dalam kekeliruan, hendaknya apa? Tabayun dulu. Iya, hendaknya tasabbut dulu. Benar tidak seperti itu? Kalau benar, datang kepada dia. Kemudian berbicara dengan lemah lembut, bukan langsung menyebarkan aibnya, bukan langsung menggunjingnya, menggibahnya. Nah, itu tidak beradab. Iya. Ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu kadang lupa, kadang dia juga salah, butuh diingatkan, dan diingatkan dengan cara yang beradab, karena dia orang yang berilmu. Sebagaimana wanita ini datang, beradab dia. Bahkan tidak secara langsung menyinggung si alim tadi, tapi dengan perumpamaan. Dengan apa? Perumpamaan. Si wanita ini tidak berkata, kamu istrimu meninggal kok kamu sedih begitu. Tidak begitu bicaranya. Tapi buat perumpamaan. Yang dari situ si alim itu pun paham perumpamaan. Subhanallah. Ini hal yang sangat indah. Iya. Jadi di sini ikhwani fiddin kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa seorang biar bagaimanapun ilmunya, ya, namun manusia itu sebagaimana kata Imam Malik, yukhadhu min qawlihi wa yutrak. Terkadang diambil ucapannya, terkadang ditinggalkan. Tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma Nabi SAW. Makanya tidak boleh seseorang itu taklid buta kecuali hanya kepada Rasulullah saja. Yang kita berhak taklid buta, membebek buta, fanatik buta, itu cuma Nabi. Kalau yang lainnya ucapannya diambil dan ditolak. Terkadang diambil kalau mencocoki sunnah Nabi dan ditinggalkan apabila menyelisihi sunnahnya Nabi SAW. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau ada seorang yang jatuh dalam kesalahan, itu butuh diingatkan. Hatta walaupun dia seorang alim, hatta walaupun dia seorang yang berilmu, terkadang butuh diingatkan juga. Iya. Ya, karena terkadang ada seorang yang mungkin sungkan, merasa enggan untuk mengingat. Kadang dia berilmu, enggak usahlah diingatkan, dia nanti sadar sendiri. Enggak. Terkadang butuh diingatkan juga. Butuh kita berbicara kepadanya empat mata, butuh kita meminta penjelasan kepadanya. Nah, jangan dibiarkan. Sebagaimana wanita ini tidak membiarkan, dia datang, kemudian menasihati dengan caranya yang lemah lembut dan beradab. Iya. Kemudian dari kisah ini juga kita bisa ambil faedah bahwa ilmu itu, pengetahuan itu, kecerdasan itu bukan hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Wanita juga terkadang bisa mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh kaum laki-laki. Lihat, dari sekian banyak kaum laki-laki yang ada bersama si alim tadi, yang mengingatkan adalah seorang wanita. Bayangkan, seorang wanita. Nah, ini menunjukkan kita juga tidak boleh meremehkan seorang wanita. Terkadang dia punya pemahaman, punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Iya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian juga dari kisah ini, ya, bahwa seorang wanita itu tidak masalah untuk dia menjadi seorang da'iyah. Dia juga menjadi da'i. Iya.
untuk bisa mendakwahi manusia, tetapi tentunya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kodratnya seorang wanita. Bukan dia berbicara kemudian tidak memperhatikan batasan-batasannya sebagai seorang wanita, tetapi dia perhatikan batasan-batasannya, ya, dia perlu menjaga dirinya dari fitnah, ya, dan dia berbicara mendakwahi orang sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Itu dari perkara-perkara yang terkadang dibutuhkan. Dan dari sini juga, ya, bahwa bukanlah aib seorang wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu bukan aib. Atau menemui laki-laki yang bukan mahramnya, itu bukan aib, ya. Jadi kalau bertemu dengan wanita yang bukan mahram, sekalipun dia akhwat yang bercadar misalnya, itu tidak usah juga terlalu kayak kaku bagaimana, enggak. Berbicara tidak masalah. Nah, yang diharamkan itu kalau sampai berbicara kemudian tidak ada keperluan, ketawa ketiwi. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar keperluan, ada laki-laki kemudian wanita menemui dirinya, jangan langsung bersuudzon kepada dia. Ini laki-laki ketemu sama wanita, oh ini begini-begini. Nah, itu terlalu ya. Nah, seorang melihat bahwasanya terkadang wanita juga punya masalah. Dia perlu bertanya, perlu bertemu dengan seorang alim. Nah, itu tidak masalah di dalam agama. Sebagaimana para sahabiat dulu berjumpa langsung dengan Nabi. Ya. Dan terkadang sampai pada hari ini banyak wanita-wanita itu datang kepada para ulama, bertanya langsung kepada ulama. Itu bukan aib. Tidak masalah yang seperti itu. Boleh bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Nah, tentunya sesuai dengan batasannya, menutup aurat, menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang memang dituntunkan di dalam syariat. Kemudian dalam kisah ini juga kita bisa melihat pentingnya membuat suatu perumpamaan. Terkadang kita butuh perumpamaan. Orang itu kadang dengan dalil, kalau dibacakan dalil belum tentu bisa terima. Nah, ya. Tetapi dia butuh diberikan, ya, bahasa-bahasa yang dia pahami secara nalar dan akalnya. Nah, terkadang perumpamaan dibutuhkan dalam kondisi seperti itu. Ada orang dengan dalil, dia langsung bisa terima. Ada juga orang tidak bisa masuk di akalnya. Nah, kadang kita butuh berikan perumpamaan supaya dia paham dan menerima. Sebagaimana perempuan ini, dia buat perumpamaan dan itu sangat bermanfaat bagi si alim tadi. Nah, dan juga dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran takziah terhadap orang-orang yang meninggal, ya. Ada orang yang ditimpa musibah, kita pun menghibur dia, mentakziah dia, dan ini dari perkara yang dituntunkan di dalam agama kita. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kami bacakan dari kisahnya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.